Pernahkah Anda membayangkan sebuah pengorbanan yang begitu besar hingga mampu menggetarkan arasy Allah, namun pelakunya sama sekali tidak mengeluarkan kepingan emas atau perak? Sebuah kisah terukir tentang seorang pria yang namanya mungkin tidak setenar Khalid bin Walid atau sebersinar Uthman bin Affan, namun namanya digemakan oleh malaikat Jibril langsung ke telinga Rasulullah SAW. Dia adalah Ulbah bin Zaid, seorang fakir yang membuktikan bahwa kunci surga tidak selalu dibeli dengan harta, melainkan dengan ketulusan yang melampaui logika manusia. Sebelum kita menyelami lebih dalam bagaimana air mata pria ini menjadi sedekah yang paling dicintai Allah, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar agar kita bisa terus berbagi inspirasi kebaikan ini kepada dunia. Kisah ini bermula pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Madinah saat itu sedang berada dalam ujian yang sangat berat. Musim paceklik sedang mencekik penduduknya. Angin musim panas bertiup kencang, membawa hawa panas yang membakar kulit dan debu-debu yang mengotori setiap sudut rumah. Dalam kondisi normal, penduduk Madinah akan memilih untuk berdiam diri di bawah naungan pohon kurma mereka, menikmati buah yang mulai memerah demi menghindari sengatan matahari yang mematikan. Namun ketenangan itu terusik oleh sebuah kabar besar yang datang dari utara. Kerajaan Romawi, kekuatan adidaya dunia saat itu, sedang menghimpun pasukan raksasa. Mereka tidak terima dengan kekalahan pengaruh mereka di perbatasan setelah kemenangan-kemenangan Islam di Fathul Makkah dan Hunain. Pasukan Romawi dengan segala kemegahan baju besinya bersiap melumat Madinah hingga ke akar-akarnya. Rasulullah SAW yang selalu waspada segera memberikan komando yang tidak biasa. Beliau mengumumkan secara terang-terangan bahwa tujuannya adalah Tabuk, sebuah wilayah yang sangat jauh di utara. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Jaishul Usroh, pasukan di masa kesulitan. Mengapa disebut masa kesulitan? Karena selain jaraknya yang ratusan kilometer menembus gurun pasir yang membara, kondisi ekonomi umat Islam saat itu sedang di titik nadir. Namun perintah jihad telah turun. Disinilah tabir pemisah antara iman dan nifak mulai tersingkap dengan jelas. Orang-orang munafik mulai berbisik di pojok-pojok kota. Mereka mengeluh dengan wajah masam, bertanya-tanya mengapa peperangan harus dilakukan di tengah cuaca sehebat ini. Mereka lebih memilih keteduhan pohon kurma daripada debu medan laga. Bahkan salah satu tokoh mereka, Jad bin Qais, mendatangi Rasulullah dengan alasan yang menggelikan. Ia mengaku takut tidak bisa menahan nafsunya jika melihat kecantikan wanita-wanita Romawi. Namun Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada. Di tengah kemalasan kaum munafik, gelombang cinta justru datang dari kaum mukminin yang sejati. Mereka berbondong-bondong datang dari penjuru negeri, bukan mencari harta rampasan, melainkan mencari pintu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sudut lain Masjid Nabawi, duduklah seorang pria bernama Ulbah bin Zaid. Hatinya hancur berkeping-keping setiap kali ia melihat para sahabat yang kaya memberikan hartanya. Ia melihat Abu Bakar As-Siddiq datang membawa seluruh harta yang ia miliki, tidak menyisakan apapun kecuali Allah dan Rasul-Nya untuk keluarganya. Ia menyaksikan Umar bin Khattab membawa setengah dari kekayaannya. Bahkan ia tertegun melihat Uthman bin Affan yang dengan dermawannya memberikan ribuan dinar dan ratusan onta lengkap dengan perbekalannya. Saat para tengkulak mencoba menawar dagangan Uthman dengan harga berkali-kali lipat, Uthman justru menantang mereka dengan mengatakan bahwa Allah telah menawar hartanya 700 kali lebih banyak. Setiap denting koin yang jatuh di nampan sedekah adalah belati bagi hati Ulbah. Bukan karena ia iri dengan kekayaan mereka, melainkan karena ia iri tidak bisa memberikan hal yang sama untuk membela agamanya. Ulbah adalah seorang Ansor dari kabilah Aus yang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Ia tidak punya kuda untuk ditunggangi, tidak punya pedang yang tajam, bahkan 1 dirham pun tidak tersisa di kantongnya. Ketika ia mendengar sabda Nabi bahwa siapapun yang membekali pasukan di masa sulit ini akan diampuni dosanya dan dijamin surga baginya, Ulbah merasa seolah bumi sedang menghimpitnya. Ia merasa menjadi satu-satunya orang yang akan tertinggal dari rombongan menuju surga.
Saking sedihnya, Ulbah dan beberapa sahabat fakir lainnya mendatangi Rasulullah. Mereka memohon dengan sangat agar diikut sertakan dalam perang. Namun Rasulullah dengan berat hati menjawab bahwa tidak ada lagi kendaraan yang bisa membawa mereka. Mendengar itu, Ulbah pulang dengan bahu yang lunglai. Air matanya bercucuran bukan karena takut mati, tapi sedih tidak bisa berkorban. Allah bahkan mengabadikan momen menyedihkan ini dalam Al-Quran, menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang kembali dengan mata yang membasah karena tidak memiliki apa-apa untuk dinafahkan. Sesampainya di rumah, ketika senja telah berganti malam yang sunyi, kegelisahan Ulbah memuncak. Di atas tikar lesuhnya yang sudah menipis, ia terus membolak-balikkan badannya. Pikirannya melayang pada deretan onta Uthman dan tumpukan dirham Abu Bakar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang aku miliki? Apa yang bisa aku berikan kepada penciptaku? Ulbah merasa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin malam itu berlalu tanpa ia terdaftar sebagai orang yang bersedekah. Maka di tengah kegelapan malam, ketika seluruh penduduk Madinah terlelap, Ulbah bangkit. Ia mengambil wudhu, membiarkan air dingin membasuh wajahnya yang letih, lalu berdiri menghadap kiblat. Dalam sholat malamnya, Ulbah menangis terseduh-seduh. Ia mengadukan kefakirannya, ketidakberdayaannya, dan kelemahannya kepada Sang Khalik. Ia tahu bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, melainkan hati. Setelah mengakhiri sholatnya, Ulbah mengangkat kedua tangannya yang gemetar. Sebuah ide yang sangat jernih dan tulus muncul dari kedalaman jiwanya. Sebuah ide yang mungkin dianggap aneh oleh akal manusia, namun menjadi sangat dahsyat di hadapan Tuhan semesta alam. Ia berbisik dengan suara lirih yang menembus langit ketujuh. Ya Allah, Engkau memerintahkan jihad, namun Engkau tidak memberiku bekal untuk berangkat bersama Rasul-Mu, dan aku tidak memiliki apapun yang bisa aku infakkan seperti orang lain. Maka saksikanlah ya Allah, malam ini aku bersedekah dengan kehormatanku. Siapapun muslim yang pernah menghinaku, menyakitiku, atau menjatuhkan harga diriku, mulai saat ini aku maafkan mereka semua. Itulah sedekahku untukmu ya Allah. Ulbah terus mengulang-ulang doa itu hingga hatinya merasa tenang. Ia memberikan satu-satunya aset yang ia miliki, harga dirinya. Ia membuang jauh-jauh rasa dendam, sakit hati, dan ego manusiawinya demi memenuhi panggilan sedekah. Ia tidak sadar bahwa di saat ia mengucapkan kalimat itu, langit bergetar. Malaikat Jibril diperintahkan turun untuk membawa kabar tentang sedekah pria yang tidur di atas tikar lesuh ini kepada sang Nabi mulia. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur Madinah, membawa semburat cahaya kemerahan yang membelah kegelapan malam. Ulbah bin Zaid bangkit dari sujud panjangnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan, meskipun perutnya mungkin masih lapar dan kantongnya tetap kosong. Baginya, percakapan sunyi dengan Allah di sepertiga malam tadi telah cukup untuk mengobati luka hatinya yang sempat merasa terasing dari barisan dermawan. Ia membasuh wajahnya kembali, merapikan pakaiannya yang sederhana, dan melangkah menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di belakang baginda Rasulullah SAW. Suasana masjid pagi itu terasa begitu khidmat, namun tegang. Persiapan perang Tabuk telah mencapai puncaknya. Di halaman masjid terlihat sisa-sisa perbekalan yang dikumpulkan para sahabat semalam. Bau pelana unta dan tumpukan kurma memenuhi udara. Ulbah tersenyum tipis, menatap semua itu dengan pandangan penuh cinta, bukan lagi dengan rasa sesak. Ia merasa telah menyetorkan sesuatu ke bank langit, meski tak ada satupun manusia di bumi yang mengetahuinya. Baginya, biarlah rahasia itu terkubur bersama tikar lusuhnya yang menjadi saksi air mata semalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan ketulusan hambanya terkubur dalam kesunyian. Allah ingin menunjukkan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman bahwa nilai seorang hamba tidak terletak pada seberapa banyak emas yang ia genggam, melainkan pada seberapa bersih hati yang ia bawa menghadapnya. Begitu sholat subuh selesai dan salam diucapkan, Rasulullah tidak langsung beranjak. Beliau memutar tubuhnya menghadap para makmum dengan wajah yang memancarkan cahaya nubuwah yang begitu teduh.
Tiba-tiba, Rasulullah bersabda dengan suara yang memecah kesunyian pagi. "Mana orang yang telah bersedekah tadi malam? Berdirilah." Hening. Tak ada satupun sahabat yang beranjak. Abu Bakar terdiam, Umar terpaku, dan Utsman bin Affan pun hanya menunduk. Mereka semua merasa bahwa sedekah yang mereka berikan dilakukan pada siang hari atau sore harinya di hadapan publik, bukan di kegelapan malam yang dimaksud oleh Rasulullah. Ulbah bin Zaid yang duduk di barisan belakang pun ikut celingukan, mencari-cari siapa gerangan orang hebat yang dimaksud oleh Nabi. Ia sama sekali tidak merasa bahwa dirinya adalah orangnya. Bagaimana mungkin seorang fakir yang hanya mengucap doa pemaafan disebut sebagai orang yang bersedekah? Rasulullah kembali mengulangi pertanyaannya untuk kedua kalinya. "Siapa yang merasa telah bersedekah di malam hari ini, berdirilah karena Allah telah memberitahuku." Tetap tidak ada yang berdiri. Ulbah mulai merasa dadanya berdebar kencang. Sebuah getaran aneh merayap di punggungnya. Ia teringat akan munajatnya yang penuh tangis semalam. Namun ia merasa terlalu rendah dan kecil untuk mengaku-ngaku di hadapan para pembesar sahabat. Ia merasa malu jika harus berdiri hanya untuk mengatakan bahwa ia telah mensedekahkan kehormatannya. Namun karena perintah Nabi adalah sebuah kewajiban, dengan tangan yang gemetar dan lutut yang terasa lemas, Ulbah bin Zaid perlahan-lahan berdiri dari tempat duduknya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap mata Rasulullah yang tajam namun penuh kasih. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia seolah ingin tenggelam ke dalam bumi. Namun Rasulullah justru tersenyum lebar melihat sosok pria bersahaja itu berdiri. Beliau mendekat dan bersabda dengan kalimat yang menggelegar layaknya halilintar di siang bolong, namun membawa kesejukan surga bagi telinga Ulbah. "Bergembiralah wahai Ulbah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya sedekahmu tadi malam telah dicatat sebagai sedekah yang makbul, sedekah yang diterima di sisi Allah." Air mata yang sejak tadi ditahan Ulbah akhirnya tumpah tak terbendung. Ia tersungkur, menangis sejadi-jadinya di lantai masjid. Ia tak menyangka bahwa Allah yang maha besar, penguasa alam semesta, mendengar bisikan seorang hamba fakir di sudut Madinah yang terpencil. Ia tak menyangka bahwa memaafkan orang lain dan menyerahkan harga diri di jalan Allah memiliki bobot yang setara, bahkan mungkin melampaui tumpukan dinar para hartawan. Di saat itu, seluruh sahabat di masjid itu terenyuh. Mereka menyadari sebuah pelajaran besar, bahwa Allah sedang memberikan apresiasi tertinggi pada ketulusan niat. Kabar gembira itu tidak berhenti di sana. Allah yang telah menerima niat tulus Ulbah tidak membiarkan ia tertinggal dari pahala jihad fisik. Tak lama setelah pengumuman itu, Rasulullah SAW mendapatkan bantuan tambahan berupa kendaraan. Beliau kemudian memanggil Ulbah bin Zaid beserta 7 orang sahabat lainnya yang sebelumnya menangis karena tidak bisa berangkat. Rasulullah menyerahkan unta kepada mereka untuk digunakan sebagai kendaraan menuju Tabuk. Ulbah yang semalam merasa dirinya adalah orang paling malang, kini berangkat menuju medan jihad dengan hati yang penuh kemenangan bahkan sebelum pedang terhunus. Kisah Ulbah bin Zaid dalam Perang Tabuk ini menjadi oase di tengah gurun materialisme yang sering melanda hati manusia. Kita seringkali merasa kecil hati karena tidak memiliki harta untuk membangun masjid, tidak memiliki uang untuk menyantuni ribuan anak yatim, atau tidak memiliki jabatan untuk membela agama. Namun Ulbah mengajarkan bahwa setiap dari kita memiliki harta yang bisa disedekahkan setiap saat, yaitu kelapangan hati untuk memaafkan. Dunia hari ini penuh dengan orang-orang yang membawa dendam, orang-orang yang menyimpan sakit hati, dan mereka yang rela menghabiskan energi untuk membalas penghinaan. Ulbah bin Zaid memilih jalan yang berbeda. Ia menjadikan rasa sakit akibat dihina sebagai aset akhirat. Ia mengubah harga diri yang terluka menjadi tiket menuju ridho ilahi. Inilah sedekah yang tidak membutuhkan dompet tebal, namun jiwa yang besar.
Allah tidak pernah melihat hasil akhir sebagaimana manusia melihatnya. Manusia melihat angka, Allah melihat makna. Manusia melihat kemegahan, Allah melihat ketulusan. Di masa kesulitan seperti Jaisyul Usroh, pengorbanan sekecil apapun yang disertai dengan kepayahan yang besar memiliki nilai yang sangat fantastis di sisinya. Itulah mengapa segenggam kurma dari orang miskin bisa lebih berat timbangannya daripada segunung emas dari orang yang pamer. Hingga pasukan Islam akhirnya berangkat menuju Tabuk, Ulbah bin Zaid berdiri tegak di atas kendaraannya. Ia membuktikan bahwa kemiskinan harta tidak boleh membuat seseorang miskin cita-cita akan akhirat. Keberangkatannya ke Tabuk bukan sekedar perjalanan fisik menempuh ratusan kilometer, melainkan simbol kemenangan ruhani atas rasa putus asa. Perang Tabuk akhirnya berakhir tanpa pertumpahan darah besar karena pasukan Romawi gemetar ketakutan melihat keberanian kaum muslimin yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Dan di balik kemenangan itu ada andil doa dan sedekah kehormatan dari Ulbah bin Zaid. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi angin lalu di telinga kita, melainkan menjadi pemantik api semangat untuk terus berbuat baik dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mempersulit hambanya untuk masuk surga. Pintu-pintu kebaikan itu bertebaran di mana-mana. Terkadang ia berada pada koin-koin yang kita infakkan, namun seringkali ia berada pada senyuman dan maaf yang kita berikan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Jadilah seperti Ulbah, yang namanya mungkin asing bagi penduduk bumi, namun sangat dikenal oleh penduduk langit. Semoga Allah melembutkan hati kita semua untuk selalu menjadi hamba yang gemar bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.